Bab 2216, Menangis karena Fang Yuan. Laut Timur, markas besar klan Shen, Pulau Burung Pipit Ungu Rosewood. Seorang Dewa Gutua berdiri di depan pintu batu sambil menunggu dengan sabar. Dewa Gutua itu memancarkan aura peringkat 8, dia adalah tetua tertinggi pertama klan Shen saat ini, memegang otoritas tinggi, Shen Chongsheng. Gemuruh, saat pintu ruang rahasia terbuka, dua Dewa Gu berjalan keluar dari dalam. Orang di depan mengenakan jubah abu-abu dan memiliki rambut hitam dan putih sebahu, itu adalah Shen Sang. Sebagai seorang kultivator jalur manusia, tinggal di kota Kaisar Ilahi adalah pertemuannya yang kebetulan. Setelah meninggalkan kota Kaisar Ilahi, luka api hitam di lubang abadinya sembuh total, kekuatan pertempurannya melonjak ke tingkat yang dapat dimuliakan semu. Shen Sang berjalan keluar dari pintu batu dan tetap di samping, tersenyum pada Dewa Gu di belakangnya, silakan masuk. Dewa Gu ini mengenakan pakaian rami abu-abu, sangat sederhana dan polos, tetapi tubuh berototnya tidak dapat disembunyikan. Dia mengenakan topi kerucut yang tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang pucat dan kondisinya yang lemah. Itu adalah Lu Weiyin, yang selamat dari pertempuran di Gua Iblis Gila. Lu Weiyin membungkuk sedikit dan berkata, metode jalan manusia senior Shen luar biasa, 30% lukaku sudah sembuh. Aku hanya bisa membayar hutang ini di masa depan. Shen Sang tertawa terbahak-bahak, tidak perlu khawatir tentang itu, jangan panggil aku senior juga. Kami bertarung bersama di Gua Iblis Gila, memiliki kerjasama yang erat, dengan persahabatan kami, kalian bisa memperlakukanku sebagai setara. Shen Chongsheng juga tertawa, senior, perjamuan telah disiapkan, silakan ikut denganku. Sebelum Lu Weiyin memberikan jawaban yang sopan, Shen Sang tertawa dan meraih lengannya, membawanya ke perjamuan dengan antusias. Perjamuan diadakan di luar ruangan di tempat terbuka, di puncak Pulau Burung Pipit segudang kayu mawar. Ada 3 orang di paviliun, Shen Sang duduk di kursi utama, Lu Weiyin duduk di sampingnya sebagai tamu, sementara Shen Chongsheng duduk di ujung dengan hormat. Tidak perlu berkomentar tentang makanan dan anggur yang indah dan lezat di atas meja, Lu Weiyin hanya menggigitnya sedikit sebelum dia menatap jauh. Dia melihat bahwa laut itu tenang seperti cermin, tidak ada ombak sama sekali. Matahari terbenam bersinar terang, dan awan malam seperti api yang menyala-nyala. Pemandangan yang sangat indah, Lu Weiyin memuji. Pada saat ini, burung-burung dan burung pipit yang tak terhitung jumlahnya berkicau di pulau itu, cabang-cabang rosewood ungu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang dengan teriakan burung-burung, memancarkan suara-suara yang indah. Sekaligus, perpaduan suara menciptakan medley yang menyebar jauh dan luas, menuju laut dan langit yang membentang ke cakrawala. Lu Weiyin tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi memanjakan, dia menutup matanya untuk menikmati momen itu. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan menghembuskan napas, aku pernah mendengar tentang reputasi Pulau Burung Pipit Rosewood milik klan Shen Laut Timur. Setelah melihatnya hari ini, pulau itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah selamat dari Gua Iblis Gila dan melihat pemandangan yang indah ini, hatiku menjadi tenang, desah, senang rasanya masih hidup. Kekuatan Lu Weiyin berada di puncak peringkat 8, selain dari pertahanannya, yang dengan tegas berada pada level Sudo yang sangat terhormat. Namun, pertempuran di Gua Iblis Gila membuatnya merasa sangat lemah. Ada banyak krisis dan cobaan yang menyebabkan Lu Weiyin berada di ambang kematian berkali-kali. Mengingat saat-saat berbahaya ini, Lu Weiyin masih merasakan sedikit ketakutan yang tersisa. Sekarang, Shen Chongsheng menunjukkan ekspresi penasaran saat dia bertanya, jika bukan karena deklarasi pengadilan surgawi dan surga panjang umur, seluruh 5 wilayah akan tetap berada dalam kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi di Crazy Demon Cave? Tidak hanya Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable yang bangkit kembali, Gu Yue Fang Yuan bahkan menjadi Heaven Refining Demon Venerable. Heavenly Court dan Longevity Heaven sama-sama menderita kerugian. Meskipun mereka juga mendapat keuntungan, Fang Yuan adalah pemenang terbesar. Jadi, mereka tidak menjelaskan detail Crazy Demon Cave ke seluruh dunia. Dengan keributan besar ini, setelah keterkejutan awal para Gu Immortal, mereka mulai mendapatkan rasa ingin tahu yang mendalam. Shen Chongsheng tidak terkecuali. Lu Weiyin dan Shen Sang saling memandang sebelum menceritakan kembali kisah rumit pertempuran di Crazy Demon Cave bersama-sama. Setelah Shen Chongsheng mendengar cerita mereka, dia terdiam. Pengejaran Limitless Demon Venerable, Star Constellation Immortal Venerable yang licik,
Giant Sun Immortal Venerable yang kuat, Paradise Earth Immortal Venerable yang menyedihkan, dan pengekangan luar biasa dari Gu Yue Fang Yuan. Pertempuran ini berada di level yang sama sekali baru. Sampai-sampai Demon Immortal Qi Jue, Zhan Budu, leluhur Laut Qi, Lu Weiyin, dan Shen Sang hanyalah karakter sampingan jika dibandingkan. Harga dari pertempuran ini juga sangat mengejutkan. Para ahli semu seperti Zhan Budu dan Demon Immortal Qi Jue tewas. Fang Yuan kehilangan sekitar 50 bawahan Gu Immortal, hanya setengah dari 8 ekstremitas Longevity Heaven yang tersisa. Dan di Crazy Demon Cave, banyak makhluk hidup termasuk Ni Kuang Feng, Bu Tiankong, dan Duan Hu telah tewas. Akhirnya, Limitless Demon Venerable gagal dalam mengejar kehidupan abadi, sementara Fang Yuan berakhir sebagai pemenang terbesar. Shen Chongsheng mengerutkan kening dan bertanya kepada dua orang abadi itu, ada 3 hal yang tidak ku mengerti. Pertama, jika aku adalah Limitless Demon Venerable, mengapa aku harus terburu-buru saat itu dan mengambil risiko seperti itu? Dengan kekuatan seperti itu, tidak bisakah dia menekan seluruh dunia dan membangun formasi lain jika formasi Crazy Demon ini tidak cukup untuk mencapai tujuannya? Shen Sang menggelengkan kepalanya sedikit, Limitless Demon Venerable adalah seorang pengejar Dao sejati. Setelah sejuta tahun persiapan dan perencanaan, bagaimana dia bisa mengalah tanpa mencobanya? Lu Weiyin menambahkan, dia juga tidak bisa bertahan lama dalam kondisi itu. Meskipun dia tampak telah bangkit kembali, dia bukanlah Gu Immortal yang benar-benar hidup. Setidaknya, setelah kematiannya, dia tidak memiliki tubuh dari daging dan darah, tidak ada pula Immortal Aperture, bahkan, dia berubah kembali menjadi es mengambang yang sebenarnya. Jadi begitulah, Shen Chongsheng mengangguk dan bertanya lagi, kedua, apakah mereka benar-benar mengabaikan Spectral Soul Demon Venerable dan membiarkannya tetap berada di kekosongan lapisan ke-9 Crazy Demon Cave? Lu Weiyin merenung dan berkata, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pertama kali dimanipulasi oleh Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang dan mengalami lonjakan emosi. Dia hampir kehilangan ingatannya dan hanya samar-samar mengingat Dewa Bumi Surga. Setelah itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dilepaskan dari pintu kehidupan dan kematian oleh Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Dia benar-benar pergi untuk memblokir lubang batas dunia atas kemauannya sendiri. Itu di luar dugaan kami. Dia tidak mendapatkan kembali ingatan dan kewarasannya seperti yang kami antisipasi. Tidak ada perubahan dalam emosinya, sepertinya dia sama sekali tidak memiliki emosi, tetapi dia memperlakukan lubang batas dunia sebagai ancaman terbesar. Dia menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya dan mengabaikan yang lainnya. Itu benar-benar kondisi yang aneh, seolah-olah dia adalah binatang buas. Shen Sang berkata, kami berdua berdiskusi di antara kami sendiri mengenai kondisi Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, tetapi kami tidak memiliki kesimpulan. Sekarang tampaknya bahkan yang terhormat tidak memiliki jawaban, mereka hanya dapat membuat tebakan. Setelah Fang Yuan menang dan menyambar es mengambang terakhir yang jujur, sementara Spectral Soul Demon Venerable fokus menekan lubang batas dunia, ketiga orang terhormat itu berhenti bertarung. Setelah pertempuran Crazy Demon Cave, mereka semua sangat lemah. Karena lubang itu ditangani oleh Spectral Soul Demon Venerable, mengabaikannya adalah langkah terbaik untuk saat ini. Mengatakan demikian, Shen Sang menatap Lu Weiyin dan berkata, adapun apa yang akan mereka lakukan di masa depan dan apakah Spectral Soul Demon Venerable dapat memperoleh kembali kewarasannya, tidak ada dari kita yang bisa menebak. Lu Weiyin mengangguk, ekspresinya berubah lebih serius. Spectral Soul Demon Venerable memiliki sifat yang sangat haus darah. Jika ia tidak mendapatkan kembali kewarasannya, ia hanya bisa bertahan di kekosongan lapisan ke-9 dan tidak bisa melarikan diri. Namun, jika ia mendapatkan kembali kewarasannya, 5 wilayah dan 2 surga akan jatuh ke dalam kekacauan. Shen Chongsheng mengajukan pertanyaan terakhirnya, dan ketiga, rencana Fang Yuan untuk menjadi seorang yang terhormat telah diungkap oleh Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable. Namun, masih ada hal-hal yang tidak dapat ku mengerti. Bagaimana Fang Yuan mendapatkan begitu banyak jurus pamungkas baru? Ia memiliki jurus pamungkas yang tak terhitung jumlahnya, jurus pamungkas totem, dan bahkan segel Danghun Luopo yang memanfaatkan gunung Danghun, lembah Luopo, dan sungai arus balik. Aku benar-benar tidak dapat memahaminya. Kupikir Fang Yuan selalu mengkhususkan diri dalam aspek jalur kebijaksanaan untuk menghalangi deduksi orang lain. Gu kebijaksanaannya juga telah digunakan di pengadilan surgawi, bagaimana mungkin ia masih memiliki begitu banyak jurus pamungkas?
kecuali jika ia telah membuat beberapa kemajuan penting dalam jalur kebijaksanaan. Namun, bukankah pertumbuhan ini terlalu besar? Baiklah jika dia memiliki segel dan Hun Luopo, tetapi jurus pamungkas yang memungkinkannya melarikan diri dari pintu kehidupan dan kematian menggunakan 3 wilayah terpencil surga dan bumi sebagai intinya, dia hampir meniru jalan kehidupan. Lu Weiyin dan Shen Sang menggelengkan kepala, mereka juga tidak tahu. Yang pertama mendesah, jika Fang Yuan tidak begitu tidak terduga, dia tidak akan menjadi pemenang terbesar dalam kontes ini. Yang terakhir berkata, mengenai ini, aku punya beberapa tebakan. Ketiga dewa itu makan dan berbicara, mendiskusikan teori mereka. Setelah mengisi perut mereka, Shen Chongsheng mengeluarkan cangkir dan membuat teh untuk Lu Weiyin dan Shen Sang. Lu Weiyin melihatnya dan menjadi sangat penasaran, dia bertanya, apakah ini teh 6 suaramu? Shen Chongsheng tersenyum, ini hanya ciptaan kecil, biarkan aku mempermalukan diriku sendiri. Lu Weiyin memiliki ekspresi serius, teh 6 suara klan Shen terkenal di dunia, untuk berpikir bahwa aku cukup beruntung untuk mencobanya. Ada istilah dalam jalur keberuntungan yang disebut, setiap awan memiliki lapisan perak, ada juga pepatah lain, pasti ada keberuntungan besar setelah selamat dari krisis besar. Haha, saya benar-benar beruntung hari ini. Petik 2, teh 6 suara adalah satu set 6 cangkir teh. 6 cangkir teh ini memiliki detail yang sangat spesifik dalam hal proses penyeduhan, suhu, cangkir yang digunakan, urutan minum, dan cara minum yang tepat. Shen Chongsheng menghabiskan bahan abadi peringkat 8 untuk menyeduh cangkir teh pertama, yang disebut suara kayu musim gugur. Teh ini sangat bening, bagaikan langit tanpa awan, sangat murni dan utuh. Saat Lu Weiyin meminumnya, dia merasa segar, pikirannya menjadi jernih, murni dan bersih. Seolah-olah dia telah berubah menjadi burung terbang yang riang, atau angin sepoi-sepoi yang sejuk, bergerak santai di langit musim gugur, melupakan semua kekhawatirannya. Shen Chongsheng membuat cangkir teh kedua, yang disebut teh aliran awan. Teh ini memiliki tekstur khusus, lembut seperti kapas tidak seperti teh biasa. Teh ini meleleh saat masuk ke mulut, berubah menjadi aliran air yang agak dingin yang mengalir ke tenggorokannya, diminum dalam satu teguk tanpa diragukan lagi. Dia membuat cangkir teh ketiga, yang disebut tangisan sedih sungai. Namun di tengah jalan, air mata mengalir di pipi Shen Chongsheng, dia gagal menyeduh teh dengan sukses. Saya malu, saya malu. Shen Chongsheng segera menyeka air matanya dan meminta maaf. Luka Lu Weiyin telah diobati oleh Shen Sang, dia juga disambut dengan sangat antusias oleh mereka. Dia tahu bahwa pertunjukan utama akan segera dimulai, dia dengan cepat bertanya apa yang ingin mereka dengar, tetua tertinggi pertama klan Shen, mengapa kalian menangis? Shen Chongsheng menjawab, terima kasih atas perhatiannya, saya hanya menangis karena rasa bersalah. Sudah 1000 tahun sejak klan Shen saya berdiri. Memikirkan bahwa klan saya akan menghadapi krisis pemusnahan selama generasi saya, Shen Chongsheng, benar-benar tidak kompeten dan tidak berguna. Pulau burung pipit Rosewood yang indah ini dan klan kita yang tak terhitung jumlahnya semuanya akan binasa. Shen Sang menghela napas dalam-dalam. Lu Weiyin bertanya, apakah kalian berdua khawatir tentang Fang Yuan? Tepat sekali. Belum lama ini, informasi menyebar bahwa Lord Demon Venerable ini kembali ke Laut Timur, memilih Pulau Fana untuk mendirikan Ki Cahaya mendalam 5 batasannya yang mencakup 10.000 li di sekitarnya. Saya benar-benar khawatir dan takut sekarang, seluruh klan Shen khawatir dan takut, sebenarnya, seluruh dunia Dewa Laut Timur khawatir dan takut. Ketika Shen Chongsheng berkata demikian, air mata besar kembali mengalir di wajahnya. Bab 2217, anggur lezat menjadi tak beraroma. Tetua tertinggi pertama klan Shen yang agung kini menangis dengan ekspresi berlinang air mata. Sebagian darinya pasti ketakutan batin Shen Chongsheng terhadap Fang Yuan, tetapi ia juga memiliki tujuan yang lebih dalam. Dengan pengumuman gabungan dari pengadilan surgawi dan surga panjang umur, berita seperti itu tidak mungkin palsu. Fang Yuan menjadi yang mulia iblis pemurni surga, sementara berita seperti leluhur Laut Qi menjadi klon Fang Yuan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sebelumnya, jalur lurus Laut Timur telah membela leluhur Laut Qi saat mereka membentuk aliansi Qi Lurus, untuk melawan aliansi manusia varian di bawah kendali Fang Yuan. Ternyata kedua pemimpin itu adalah Fang Yuan, dapat dikatakan bahwa seluruh klan jalur lurus Laut Timur dipermainkan di tangan Fang Yuan. Setelah Shen Chongsheng mengetahui kebenarannya, ia merasa marah dan terhina,
tetapi segera, ketakutan dan keresahan menyusul. Klan Shen adalah kekuatan super Laut Timur, memiliki bisnis besar dan 7 lautan di bawah kendalinya, tetapi bagaimana mereka bisa menghadapi Fang Yuan? Dulu ketika Fang Yuan masih seorang yang terhormat semu, kekuatan super Laut Timur telah bersatu bersama tanpa pernah terjadi sebelumnya dan mencalonkan leluhur Laut Qi untuk memimpin mereka. Hal ini menyebabkan situasi mereka menjadi stabil. Sekarang setelah Fang Yuan menjadi yang terhormat, klan Shen dan kekuatan super lainnya tidak dapat melarikan diri dari amarahnya. Karena mereka berada di Laut Timur, mereka tidak dapat pindah ke tempat lain. Bahkan jika mereka ingin pindah, kemana mereka bisa pergi? Perbatasan selatan dan gurun barat tidak mungkin, karena tidak adanya yang terhormat berarti Fang Yuan dapat mengejar mereka jika dia tidak senang, dan mereka akan hancur. Selain wilayah tersebut, benua tengah dan dataran utara masing-masing memiliki yang terhormat yang dapat melawan Fang Yuan. Tetapi mereka sudah memiliki kekuatan super mereka sendiri, bagaimana klan Shen dan yang lainnya dapat berkembang di sana. Jika mereka tetap di Laut Timur, Fang Yuan akan menggertak mereka, tetapi jika mereka pergi ke benua tengah atau dataran utara, apakah Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang dan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tidak akan menekan mereka? Perang kacau 5 wilayah pasti akan terjadi, jika klan Shen bergabung dengan salah satu yang terhormat. Ketika perang pecah, mereka akan digunakan sebagai umpan meriam. Karena itu, Shen Chongsheng mengumpulkan para dewa Gu elit dan berdiskusi sebentar. Ia memutuskan bahwa bergabung dengan Fang Yuan adalah pilihan terbaik bagi mereka. Meskipun cukup memalukan, Fang Yuan sekarang adalah seorang demon venerable, semua orang akan mengerti tindakan mereka. Setelah Shen Chongsheng memutuskan untuk bergabung dengan Fang Yuan, dia memikirkannya lebih dalam. Karena dia akan bergabung dengan Fang Yuan, klan Shen harus menjadi klan pertama yang melakukannya, itu akan memberi mereka lebih banyak keuntungan. Jika klan Shen memimpin dan bekerja dengan seorang yang sangat terhormat seperti Lu Weiyin, menggerakkan pasukan jalur lurus Laut Timur lainnya untuk bergabung dengan Fang Yuan, mereka akan meninggalkan kesan yang baik pada Fang Yuan. Shen Chongsheng diam-diam memberitahu rencana ini kepada Shen Sang. Setelah dia memikirkannya sebentar, dia memutuskan bahwa itu mungkin. Jadi, mereka harus meyakinkan Lu Weiyin terlebih dahulu. Shen Sang merasa bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk meyakinkan Lu Weiyin. Meskipun dia baru saja bertemu Lu Weiyin, mereka memiliki hubungan yang dalam. Shen Sang pernah menerima bimbingan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga saat Lu Weiyin adalah pewaris perbatasan selatannya. Jika mereka melihat ini dari sistem sekte benua tengah, mereka adalah saudara murid. Selain itu, selama pertempuran Gua Setan Gila, Lu Weiyin dan Shen Sang telah bekerja sama tanpa konflik internal. Setelah kembali, Shen Sang menggunakan metode jalur manusianya untuk menyembuhkan Lu Weiyin. Jika dia hanya menggunakan metode jalur bumi miliknya sendiri, akan butuh waktu lama untuk pulih. Seketika, Shen Chongsheng menangis sementara Shen Sang minum teh di sampingnya. Mereka berdua menunggu tanggapan Lu Weiyin. Lu Weiyin mendesah dalam hati. Dia sudah mengerti bahwa Shen Sang memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Fang Yuan. Mereka telah bekerja sama selama perang takdir untuk melawan pengadilan surgawi. Di Gua Iblis Gila, setelah Shen Sang meninggalkan kota Kaisar Ilahi, dia segera bekerja sama dan bertarung melawan pengadilan surgawi sebagai akibat dari kata-kata Fang Yuan. Lalu bagaimana dengan Lu Weiyin? Kemana dia harus pergi? Lu Weiyin telah mempertimbangkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama. Setelah pertempuran di Gua Iblis Gila, situasi dunia berubah drastis. 3 orang terhormat berada dalam kebuntuan, tetapi masih ada kemungkinan orang terhormat lainnya bangkit kembali. Semuanya perlu dipertimbangkan kembali. Lu Weiyin, yang memiliki kekuatan pertempuran Sudo yang terhormat, jelas akan situasinya sendiri. Melawan seorang yang terhormat sama saja dengan mencari kematian. Namun dalam situasi tertentu, para bangsawan semu masih mampu memengaruhi kemenangan. Dan kekalahan para bangsawan, pertarungan di Kreis Demon Cave adalah buktinya. Ketika Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable menemui jalan buntu, mereka terlebih dahulu mengundang Fang Yuan sebelum meminta para bangsawan semu lainnya untuk bergabung dengan pihak mereka. Orang-orang ini adalah bagian penting yang dibutuhkan untuk memiringkan kemenangan demi keuntungan mereka. Di Kreis Demon Cave, bahkan setelah ketiga bangsawan berhenti bertarung, Fang Yuan dan para bangsawan lainnya tidak berurusan dengan Lu Weiyin dan yang lainnya.
Selain fakta bahwa mereka dalam kondisi yang buruk dan waspada terhadap tindakan satu sama lain, sehingga tidak dapat mengambil risiko, jika mereka mencoba membunuh para bangsawan semu dan gagal, mereka akan memaksa mereka untuk bergabung dengan pihak lain. Dengan demikian, Lu Weiyin dan yang lainnya kembali dengan selamat. Lu Weiyin merenung sejenak sebelum berkata, jika Lord Paradise Earth masih ada, aku pasti akan mengikutinya. Alasan mengapa aku membantu Fang Yuan untuk menyergap Spectral Soul selama pertempuran pengejaran adalah untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu Lord Paradise Earth Immortal Venerable bangkit kembali. Tapi sekarang, dia telah dibunuh oleh Fang Yuan. Lu Weiyin menggertakkan giginya, menunjukkan kemarahan di wajahnya. Jika Paradise Earth dibunuh oleh Giant Sun Immortal Venerable atau Star Constellation Immortal Venerable, Lu Weiyin mungkin masih merasa lebih baik. Tapi Fang Yuanlah yang membunuh Paradise Earth. Sementara Fang Yuan berhasil melarikan diri dari Spectral Soul Demon Venerable karena upaya putus asa Lu Weiyin untuk menyergapnya. Shen Sang mengamati ekspresinya dan tahu bahwa emosi Lu Weiyin sedang melonjak. Dia mengerti mengapa Lu Weiyin juga merasa sangat bertentangan. Shen Sang tidak berbicara. Ia telah menerima bantuan dari Dewa Bumi Abadi di masa lalu, tidak pantas untuk berbicara sekarang. Shen Chongsheng tidak mempermasalahkannya, dan segera mendesak, menurut pendapatku, Tuan Lu Weiyin, Anda tidak perlu terlalu bimbang. Saat itu, Anda membantu Fang Yuan terutama karena keinginan Dewa Bumi Abadi. Setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, lebih jauh, meskipun Fang Yuan mengambil nyawa Dewa Bumi Abadi, itu hanyalah pukulan terakhir. Pelaku yang paling penting adalah Dewa Konstelasi Bintang Abadi dan Dewa Matahari Raksasa Abadi. Lu Weiyin menghela napas sambil mendongak. Ia tidak punya pilihan selain mengangguk sambil berkata, Anda benar. Ia tersenyum pahit, situasinya telah berubah, dunia tidak lagi seperti sebelumnya. Tanpa Dewa Bumi Abadi, aku, Lu Weiyin, hanyalah seorang pengembara yang mengembara. Meskipun surga manusia jamur masih ada, semua manusia jamur telah memasuki celah abadi yang berdaulat, mereka adalah sandera Fang Yuan. Aku terganggu oleh kedua pilihan itu, aku tidak bisa tenang. Shen Sang, kita punya persahabatan yang mendalam yang terbentuk dari pertempuran. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang masalah ini. Aku ingin mendengar pendapatmu. Shen Sang terbatuk sebelum berkata, aku tidak akan berbohong padamu. Kawan, aku ingin bergabung dengan Lord Heaven Refining Demon Venerable. Sebenarnya, saat di Blue Dragon Well, kami sudah bekerja sama dengan Lord Fang Yuan. Setelah itu, kami bekerja sama dalam perang takdir dan pertempuran di Crazy Demon Cave. Melalui berbagai kerjasama kami, Lord Fang Yuan tidak pernah mengecewakan kami. Tentu saja, bisakah kita mengatakan bahwa Fang Yuan dapat diandalkan? Itu omong kosong belaka, dia tetaplah seorang Demon Venerable. Namun, fondasi klan Shen ada di sini, jika kita mencoba untuk pindah, itu akan terlalu berisiko. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ini adalah satu-satunya hal yang dapat kita lakukan. Gu Immortal tidak dapat berkultivasi tanpa sumber daya. Klan Shen sangat besar dan memiliki banyak Gu Immortal, mereka membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk mempertahankan kultivasi semua anggota mereka, sambil juga mempromosikan benih Gu Immortal baru. Tentu saja, setiap Gu Immortal memiliki lubang abadi mereka sendiri. Namun, hanya sumber daya di dalam lubang abadi seseorang tidak cukup untuk mandiri. Jika tidak, Treasure Yellow Heaven tidak akan sepopuler ini bagi semua orang. Apertur abadi yang berdaulat mampu mandiri, tetapi itu unik. Meskipun dapat disempurnakan lagi, jumlah material abadi yang dibutuhkan, termasuk 10 fisik ekstrim, dan juga kesengsaraan selama penyempurnaan Gu, membuat risiko dan investasi terlalu besar untuk ditanggung. Mendengar kata-kata Shen Sang, ekspresi Lu Weiyin berubah muram saat dia mengangguk, saudara Shen telah banyak membantu saya, karena itu adalah keputusan Anda, maka saya akan mengikuti Anda kali ini. Shen Chongsheng dan Shen Sang saling melirik sambil bergumam dalam hati, rubah tua yang licik. Dengan kata-kata ini, Lu Weiyin ingin menggunakan keputusan ini untuk membalas budi karena telah meminta Shen Sang menyembuhkan luka-lukanya. Seperti yang diharapkan, seorang yang sangat terhormat seperti Lu Weiyin adalah seorang jenius di antara para jenius, dia tidak dapat ditipu dalam kebanyakan situasi. Shen Sang terbatuk dan berkata, yang terbaik adalah Anda telah memutuskan untuk melakukan ini. Kita dapat saling membantu di masa depan juga. Shen Chongsheng segera memanfaatkan percakapan ini,
menyarankan agar Shen Sang dan Lu Weiyin memimpin untuk mengajak semua kekuatan super Laut Timur lainnya bergabung dengan Fang Yuan juga. Lu Weiyin meramalkan bahwa ini akan terjadi, dia mengangguk dan setuju saat itu juga. Shen Chongsheng menyeduh teh 6 bunyinya lagi. Setelah menikmati tehnya, Shen Sang membawa Lu Weiyin yang puas ke ruang rahasia mereka lagi untuk dirawat. Luka Shen Sang dan Lu Weiyin sangat parah. Hanya satu putaran perawatan saja tidak cukup. Bahkan jika Shen Sang menggunakan metode jalan manusia, untuk menghilangkan tanda dao yang terhormat ini pada luka mereka, dibutuhkan waktu. Pada pagi hari kedua, Shen Chongsheng berangkat dan mengunjungi klan super lainnya. Rencananya untuk menyeret mereka cukup berhasil. Semua kekuatan super ini bermarkas di Laut Timur. Mereka segera mendengar dari Shen Chongsheng bahwa Shen Sang dan Lu Weiyin akan bergabung dengan Fang Yuan. Dengan kematian Demon Immortal Qijue di Crazy Demon Cave, hanya ada 3 ahli kekuatan pertempuran sudo terhormat yang tersisa di dunia. Di antara mereka bertiga, Shen Sang dan Lu Weiyin ingin bergabung dengan Fang Yuan, sementara leluhur Laut Qi, pemimpin aliansi Qi yang benar, adalah klon jalur Qi Fang Yuan. Tren ini terlalu kuat, klan super Laut Timur lainnya segera bergabung. Tentu saja, tidak semua orang ingin bergabung dengan Fang Yuan. Xia Xuan, Xia Jia, dan Gu Immortal lainnya telah memutuskan untuk meninggalkan Laut Timur dan mengkhianati aliansi Qi yang benar saat mereka mendengar pengumuman Longevity Heaven dan Heavenly Court. Gu Immortal klan Xia ini benar-benar menyedihkan. Pertama, fondasi mereka dilahap oleh aliansi manusia varian. Mereka kemudian bergabung dengan leluhur Laut Qi untuk mencoba dan merebut kembali wilayah mereka. Namun hasilnya adalah leluhur Laut Qi dan Fang Yuan telah mempermainkan mereka sepenuhnya, membunuh para dewa Gu penting dari klan Xia seperti Xia Ruizi. Iblis Fang Yuan ini membunuh anggota klan kita dan melahap fondasi kita, permusuhan ini lebih besar dari surga. Laut Timur, kita akan kembali suatu hari nanti. Ayo pergi, Zui Xianweng akan segera tiba di sini untuk berpatroli. Hehe, jangan khawatir, untuk melarikan diri hari ini, aku secara khusus menemukan beberapa anggur langka untuk Zui Xianweng. Dengan sifatnya, dia akan benar-benar mabuk hari ini. Para dewa Gu klan Xia berbicara sambil diam-diam terbang dari Laut Timur ke benua tengah di sepanjang permukaan laut. Zui Xianweng memperhatikan saat mereka pergi, sampai mereka menghilang di cakrawala. Dewa Gu tua ini menghela napas dalam-dalam, dia memiliki ekspresi khawatir. Dia telah menyesali janjinya kepada Qin Dingling. Dia sekarang adalah mata-mata pengadilan surgawi yang telah menyusup ke aliansi Qi yang benar. Pengadilan surgawi telah memerintahkannya sehari yang lalu untuk dengan sengaja membiarkan para dewa Gu klan Xia ini pergi. Aku berhasil kali ini karena ini adalah misi yang mudah, tetapi lain kali. Zui Xianweng memikirkan Fang Yuan, yang memiliki tingkat kultivasi yang terhormat, semua anggur yang dimilikinya menjadi hambar. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi seorang yang terhormat entah dari mana. Bab 2218, Fang Yuan sebagai rute pelarian. Sebuah tongkat bambu kecil, tempat 5 jangkrik ditusuk, diletakkan di atas panggangan api. Tongkat bambu itu tidak biasa, sementara apinya juga tidak biasa. Kelima jangkrik ini semuanya adalah cacing Gu jalur api peringkat 5 yang disebut jangkrik asap ungu. Setelah diresapi esensi sejati, dapat mengeluarkan asap ungu, mengaburkan sepotong langit dan bumi. Jika di dunia fana, setiap jangkrik asap ungu akan menyebabkan pertumpahan darah di antara Master Gu, tetapi di sini, mereka hanyalah makanan. Orang yang memasak jangkrik mengenakan jubah putih dan berambut tebal, dia duduk di bangku lipat yang memperlihatkan tubuhnya yang tinggi dan kurus. Itu adalah Dewa Surgawi Dewa Gu peringkat 8 dataran utara Baizu. Dewa Surgawi Baizu memiliki hobi yang terkenal di dunia Dewa Gu dataran utara. Dia suka memasak cacing Gu dan membuat hidangan lezat ini dari waktu ke waktu. Dia secara pribadi memasak hidangan ini, selain untuk dirinya sendiri, dia juga memberikannya kepada anggota suku Baizu sebagai hadiah. Siapapun yang menerima hadiah seperti itu akan merasa sangat terhormat. Bagaimanapun, ini adalah pengakuan dari Dewa Surgawi Baizu. Kadang-kadang, Dewa Surgawi Baizu juga mengundang teman-teman Dewa Abadi Gu-nya sebagai tamu untuk menikmati masakannya. Pada saat ini, Chudu duduk di depan Dewa Surgawi Baizu, dia adalah satu-satunya tamu terhormat yang diundang. Chudu terus mengunyah saat jumlah jangkrik asap ungu ditusuk sate berkurang menjadi 1. Kakak Chu, bagaimana rasanya?
Dewa Surgawi Baizu memanggang jangkriknya sambil tersenyum dan bertanya. Cudu juga tersenyum, rasanya luar biasa. Tidak disangka setelah memanggang jangkrik asap ungu ini, rasanya seperti daging ayam tetapi juga manisnya talas. Ini adalah camilan renyah dan satu tusuk sate jelas tidak cukup. Hahaha, Dewa Surgawi Baizu tertawa, semua orang tahu bahwa awalnya aku adalah seorang kultivator tunggal. Dahulu kala, ketika aku menjelajahi dataran utara tanpa tujuan, aku hampir tidak punya cukup pakaian atau makanan. Suatu kali, ketika aku gagal menangkap cacing gu, aku tidak sengaja menginjaknya dengan kakiku. Setengah bulan usaha menjadi sia-sia sebagai hasilnya. Aku tidak tega meninggalkannya di sana. Aku merasa marah dan menyesal. Jadi, aku memasak cacing gu itu dan memakannya. Rasanya tidak enak dan aku diare selama 7 hari 7 malam. Aku hampir mati sebagai hasilnya. Setelah cobaan itu, aku menjadi lebih bertekad dan kejam. Aku bersumpah bahwa ketika aku menjadi besar, aku akan sering memakan cacing gu untuk membalas dendam. Dewa Surgawi Baizu memiliki tatapan yang melayang. Cudu serius. Dewa Surgawi Baizu tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya, dia tampaknya memiliki niat untuk melakukan percakapan yang lebih dalam. Cudu tahu bahwa ini adalah hasil dari mengekspos level kultivasi peringkat 8-nya, mereka berada pada level yang sama sekarang. Dewa Langit Baizu tertawa lagi sambil mengalihkan topik pembicaraan, jangkrik panggangku hanyalah hobi, rasanya enak tetapi tidak ada manfaat sama sekali. Ini tidak seperti kekuatan super dengan fondasi yang dalam, teh dan anggur terkenal mereka diwariskan dari generasi ke generasi dan dimodifikasi setiap saat. Beberapa kreasi mereka yang lebih baik bahkan dapat memberikan tanda Dao setelah dikonsumsi. Cudu mengangguk sambil berkata secara analitis, sejak pertempuran Gunung Yitian dan tindakan Yang Mulia Iblis Jiwa Hantu, yang memiliki metode jalur makanan yang sangat mendalam, Pengadilan Surgawi, yang merupakan musuhnya, mulai meneliti jalur makanan dan memperoleh banyak hasil. Gelombang Qi yang melanda dunia juga menyebabkan 5 atau 6 warisan jalur makanan yang saya ketahui beredar. Ini sebagian besar dijual di surga kuning harta karun dan dibeli oleh banyak orang, memungkinkan mereka mendapatkan banyak manfaat. Akibatnya, jalur makanan mulai menyebar di antara orang-orang. Dewa Langit Baizu mengangguk dan mendesah, dengan hancurnya takdir, penyatuan 5 wilayah, dan pemerintahan 3 orang yang terhormat, perang yang kacau akan segera dimulai. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Jalur makanan berasal dari manusia binatang dan sengaja disembunyikan oleh orang-orang bahkan ketika itu disebarkan. Namun dengan era besar sekarang, jalur makanan tidak dapat disembunyikan lagi. Aku bertanya-tanya berapa banyak ahli jalur makanan yang akan muncul di masa depan. Jalur makanan menjadi seperti ini, jalur kekuatan juga tidak akan tetap sama. Saudara Chu, aku tahu bahwa kamu fokus pada mempromosikan jalur kekuatan, itu tidak mungkin dilakukan pada waktu normal, tetapi di era besar ini, kamu memiliki peluang bagus untuk berhasil. Cudu tertawa tanpa sadar, dia telah bertarung melawan Peribulan Hitam sebelumnya dan mempertaruhkan cedera untuk menyelamatkannya, itu menunjukkan aspirasinya kepada semua orang. Mata Cudu berbinar, sekarang masih terlalu dini. Saat ini, ada kurang dari 5 ahli jalur kekuatan sejati di 5 wilayah. Selain aku dan Peribulan Hitam, hanya ada sesepuh tertinggi pertama dari klan Fang Gurun Barat, yang paling terkenal. Untuk merevitalisasi jalur kekuatan, aku perlu membuat lebih banyak kultivator Gu untuk memilih jalur kekuatan dalam kultivasi mereka. Aku tidak dapat mengubah lingkungan dunia, tetapi aku dapat menciptakan lebih banyak ahli jalur kekuatan untuk mendorong gelombang ini. Dewa Langit Baizu akhirnya sampai pada topik yang diinginkannya, dia menyela, Saudara Chu, Anda melupakan satu ahli jalur kekuatan. Di masa-masa awalnya, dia lebih banyak mengandalkan metode jalur kekuatan. Dan sekarang, dia hebat dan perkasa, jauh melampaui alam kita orang biasa. Cudu tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa Dewa Langit Baizu mengacu pada Gu Yue Fang Yuan. Cudu tahu apa maksud Dewa Langit Baizu saat menyebut Fang Yuan, dia pun menurut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gu Yue Fang Yuan mampu menjadi seorang yang terhormat, itu benar-benar di luar dugaanku. Dulu saat pertama kali bertemu dengannya, aku merasa orang ini tidak sederhana, dia tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Setelah itu, aku beruntung bisa bertarung bersamanya beberapa kali, aku menemukan bahwa orang ini memiliki sifat yang tangguh, dia memiliki otak dan otot.
Siapapun dengan sifat seperti itu tidak akan tunduk untuk berada di bawah orang lain. Tetapi dia memiliki identitas khusus, dia adalah satu-satunya orang yang dipilih oleh surga untuk dilahirkan kembali. Dia juga menerima investasi dari banyak orang terhormat dalam upaya untuk menghancurkan takdir. Dalam hidupnya, dia telah menghadapi begitu banyak situasi dan kesulitan yang berbahaya sehingga bahkan sepanjang sejarah, tidak ada yang bisa menandinginya. Akhirnya, dia berhasil mengambil langkah terakhir itu dan menjadi salah satu orang terkuat di dunia. Setelah keterkejutan dan kecurigaan awalku, aku menganalisis ini dan merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Dewa Langit Baizu mendengarkan, dia mengangguk, berkata, Anda benar sekali. Selanjutnya, Dewa Langit Baizu tanpa sadar menenangkan suaranya saat dia menggerakkan tubuhnya ke depan, berkata kepada Chudu, saya ingin tahu apakah saudara Chu tetap berhubungan dengan Yang Mulia Iblis Pemurni Surga ini. Chudu tidak menjawab secara terbuka, dia bertanya, oh, saudara Baizu, maksud Anda? Dewa Langit Baizu mengangkat bahu dan mengangkat kedua telapak tangannya, tersenyum pahit, dalam situasi saat ini, saudara Chu, mengapa perlu mengajukan pertanyaan yang tidak perlu? Kami menjadi akrab dari konflik awal kami, meskipun kami membuat suku kami masing-masing, di dataran utara ini, kami terus-menerus dikucilkan. Dalam waktu normal, kami berdua memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, selain benua tengah, selama kami masih hidup, pasukan kami dapat tetap kuat di tempat lain manapun. Tetapi sekarang, kita berada di era besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Mulia Dewa Matahari Raksasa bangkit kembali, dan dia memiliki reputasi sebagai orang yang paling peduli terhadap keturunannya. Suku Baizu saya didirikan dengan melahap fondasi suku Hei, yang merupakan suku garis keturunan Huang Jin. Sejujurnya, saudara Chu, akhir-akhir ini saya tidak bisa makan atau tidur nyenyak, saya dipenuhi dengan kekhawatiran. Chudu segera menghibur, betapapun protektifnya Giant Sun Immortal Venerable terhadap keturunannya, Anda masih memiliki level kultivasi peringkat 8. Longevity Heaven telah berusaha menyatukan seluruh dunia Northern Plains Gu Immortal. Jika dia membunuh Anda, dia akan kehilangan dukungan dari banyak orang. Jika dunia saat ini diperintah oleh Giant Sun Immortal Venerable saja, kita mungkin dalam bahaya. Namun dengan 3 orang yang berkuasa sekarang, kita memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dewa Langit Baizu masih memiliki ekspresi pahit, namun, ada banyak cara bagi pihak yang lebih kuat untuk menghadapi kita. Saudara Chu, sejak suku kita terbentuk, suku Huang Jin lainnya telah mengucilkan kita. Bukankah kita sudah cukup melihat metode mereka? Dewa Matahari Raksasa Abadi tidak perlu menargetkan kita, ketika kekacauan dimulai, dia bisa mendorong suku kita untuk menjadi umpan meriam, menyingkirkan kita adalah hal yang mudah. Chudu mendengar ini dan mengangguk ringan. Dewa Langit Baizu juga telah mengungkapkan kekhawatiran batinnya. Dewa Langit Baizu ingin menghubungi Fang Yuan melalui Chudu. Dia tidak berpikir untuk segera bergabung dengan Fang Yuan. Bagaimanapun, Fang Yuan telah diberi gelar Dewa Pemurnian Surga oleh Surga Panjang Umur dan Pengadilan Surgawi. Semua orang di dunia tahu tentang sifat Fang Yuan, kekejaman dan kekejaman adalah bagian darinya. Dewa Langit Baizu ingin meninggalkan rute pelarian untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa menggunakannya ketika krisis muncul. Dan sebenarnya, Chudu memiliki ide yang sama dengannya. Sejujurnya, aku sudah lama tidak menghubungi Fang Yuan. Chudu menghela napas dan mengatakan yang sebenarnya. Chudu menambahkan, semua orang tahu tentang hubunganku dengan Fang Yuan. Terlalu berbahaya untuk menghubungi Fang Yuan sekarang dengan keberadaan Giant Sun Immortal Venerable. Jika aku terbongkar, bencana akan terjadi. Meskipun dia mengatakan itu, Chudu sudah mengambil keputusan, sementara ketiga orang terhormat itu beristirahat. Dia akan diam-diam menghubungi Fang Yuan dan mencoba membuat rencana cadangan untuk suku Chu-nya. Pemerintahan 3 orang terhormat yang bersamaan itu mengejutkan dunia. Setelah keterkejutan itu, sebagian besar pasukan dan Gu Immortal mulai memikirkan keadaan mereka sendiri. Pada saat yang sama, tetua tertinggi pertama klan Fang, yang dikenal sebagai ahli jalur kekuatan paling terkenal oleh Chudu, juga sedang mengadakan pertemuan sekarang. Di ruang belajar, tetua tertinggi pertama klan Fang, Fang Gong duduk dan berkata dengan nada ketakutan yang tersisa, tidak disangka Fang Yuan menjadi Demon Venerable. Untungnya, klan kita tidak menolaknya dan melakukan transaksi dengannya. Kalau tidak, jika kita menyinggung perasaannya, kita bisa saja membela diri terhadapnya saat itu,
tetapi sekarang, kita akan menghadapi pembalasan dendamnya. Seluruh klan kita akan mengalami krisis hidup dan mati. Di sampingnya, tetua tertinggi ketiga klan Fang, peringkat 7 Gu Immortal, Fang Huaseng berkata, sebenarnya, klan Fang kita telah ditipu oleh Fang Yuan begitu lama, tetapi itu bukan hal yang besar, dia adalah seseorang yang menjadi terhormat. Fang Dichang mendengus dingin, menunjukkan ekspresi tidak senang. Dia punya dendam mendalam dengan Fang Yuan. Saat itu, dia bersekongkol melawan Fang Yuan tetapi malah terbunuh dan ditangkap. Meskipun Fang Yuan kemudian melepaskan jiwanya, itu adalah bagian dari transaksi yang memungkinkannya mendapatkan sejumlah besar inti jiwa serta sarang pencuri. Saat ini, Fang Dichang memiliki tubuh lain, meskipun dia memiliki level kultivasi peringkat 5, dia sudah mempersiapkan kenaikan keabadiannya. Meskipun level kultivasinya turun, statusnya tetap tidak berubah. Bagaimanapun, putra angkatnya, Fang Yun, menopang faksinya, dia masih dipercaya oleh seluruh klan Fang. Meskipun metode jalur kebijaksanaan Fang Dichang lebih lemah sekarang, dia masih memiliki perspektif uniknya sendiri. Dia tersenyum dingin dan menganalisis, di permukaan, Fang Yuan telah menjadi Demon Venerable dan situasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu seperti 3 orang terhormat yang hidup berdampingan pada saat yang sama tidak pernah terjadi, tetapi bahkan di antara mereka, ada perbedaan yang halus. Lihat, pengadilan surgawi mengungkap Giant Sun Immortal Venerable tentang penciptaan dan kultivasi jalur darah. Mereka juga mengklaim bahwa Fang Yuan adalah Heaven Refining Demon Venerable. Mereka adalah pihak yang paling agresif. Longevity Heaven menegur pengadilan surgawi dan berkata bahwa Giant Sun Immortal Venerable mengolah jalur darah untuk memberi manfaat bagi dunia. Itu adalah kebajikannya yang besar. Pada saat yang sama, mereka juga menyebut Fang Yuan sebagai Demon Venerable. Di antara ketiganya, hanya Fang Yuan yang belum berbicara. Setelah pertempuran di Crazy Demon Cave, dia telah memulihkan diri di Laut Timur. Ini menunjukkan bahwa dia adalah yang terlemah di antara ketiga orang terhormat. Di masa depan, ketiga orang terhormat akan melakukan pertempuran besar. Aku masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Gurun Barat kita terletak jauh di Gurun Barat. Kita memiliki lokasi yang bagus. Ketika kelima wilayah berperang, batas-batas berbagai wilayah akan kacau. Kita hanya perlu bersembunyi dan berkembang secara diam-diam. Jika ketiga orang terhormat memiliki pemenang di antara mereka, kita akan bergabung dengan pihak itu. Jika para orang terhormat meninggal, klan Fang kita memiliki harapan untuk menjadi penguasa Gurun Barat. Fang Gong dan Fang Huaseng mendengarkan analisisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk sedikit. Bab 2219, tidak, akulah yang mulia abadi cinta yang agung. Setelah itu, Fang Dichang menekankan, melihat kelima wilayah, dataran utara, benua tengah, dan laut timur semuanya memiliki pemimpin yang terhormat, sementara perbatasan selatan memiliki aliansi jalan yang benar. Hanya Gurun Barat kita yang masih terbagi dan tidak bersatu. Orang dapat mengatakan bahwa Gurun Barat adalah yang terlemah dari kelima wilayah tersebut. Dalam situasi ini, kita tidak dapat memimpin untuk menimbulkan masalah atau menunjukkan pendirian kita. Jika kekuatan lain merekrut kita, kita akan mencoba menyeimbangkan diri dan diam-diam bergabung dengan mereka sambil memastikan bahwa keuntungan kita adalah prioritas. Saat itu, klan Fang kita diserang karena kita memperoleh kota Kaisar Ilahi. Kita tidak dapat melakukan kesalahan yang sama lagi dan menjadi sasaran semua orang, itu terlalu bodoh. Fang Huaseng dan Fang Gong mengangguk lagi. Meskipun Fang Dichang telah kehilangan tingkat kultivasinya, dia masih memiliki perspektif yang luas. Perbatasan Selatan, Gunung Tianlan, markas besar klan Luo. Di aula utama, sebagian besar Dewa Gu klan Luo berkumpul. Mereka yang tidak datang secara pribadi juga mengirimkan wasiat mereka sebagai gantinya. Tetua tertinggi pertama klan Luo memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dia melihat sekeliling sebelum berbicara, di era 3 orang terhormat yang berkuasa, kekacauan akan terjadi. Apa yang harus dilakukan klan Luo? Jika kalian punya ide, sampaikan sekarang. Para Dewa Gu klan Luo saling memandang, segera, salah satu dari mereka berbicara. Orang ini mengolah jalur ruang angkasa, dia adalah jenderal nomor 1 klan Luo, Luoran, yang memiliki kekuatan pertempuran peringkat 7 puncak, bahkan melampaui tetua tertinggi pertama. Luoran berbicara, semuanya, berita tentang pemerintahan 3 orang terhormat mengejutkan semua orang. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melihatnya dari sudut pandang lain.
Jika saya salah satu dari 3 orang terhormat, saya akan melahap perbatasan selatan dan gurun barat terlebih dahulu. Bagaimanapun, yang lemah adalah target termudah, tidak baik untuk Laut Timur, benua tengah, atau dataran utara jika 3 orang terhormat bertarung sekarang. Keputusan yang paling bijaksana adalah memperkuat diri saya terlebih dahulu dan mengambil lebih banyak wilayah dan sumber daya sebelum melawan para bangsawan lainnya. Klan Luo kami berada di ujung utara perbatasan selatan, kami paling dekat dengan benua tengah. Jika Star Constellation Immortal Venerable ingin ikut campur di perbatasan selatan, klan Luo kita harus menghadapinya terlebih dahulu. Para abadi klan Luo mengangguk dengan ekspresi dingin. Sejak hilangnya 5 tembok regional, tekanan mereka semakin meningkat setiap hari. Mereka harus mencari rencana cadangan dan rute pelarian untuk klan Luo. Luoran melanjutkan bicaranya, dengan pemerintahan 3 orang terhormat, kecuali perbatasan selatan kita juga memiliki seorang yang terhormat, bahkan jika semua dewa abadi perbatasan selatan bekerja sama, kita bukanlah tandingan dari ketiga orang terhormat ini. Adapun kekuatan super lainnya yang berada jauh di dalam wilayah tersebut, mereka mungkin masih memiliki pilihan untuk tidak ikut berperang, tetapi klan Luo kita terjebak di antara perbatasan selatan dan benua tengah. Ketika konflik dimulai, kita harus tetap berada di satu sisi. Begitu dia mengatakan itu, semua dewa abadi klan Luo menjadi gusar. Salah satu dari mereka langsung berdiri dan berteriak dengan marah, "Luoran, apakah kamu mengatakan bahwa klan Luo kita harus menyerah sebelum berperang? Apakah kamu akan mengabaikan kebenaran klan kita dari generasi ke generasi? Kami, klan Luo, membela kemuliaan kebenaran, apakah kamu akan meninggalkannya?" Semua orang menoleh untuk melihat, orang yang mengatakan itu adalah Luo Fei. Selanjutnya, banyak dewa abadi klan Luo menambahkan komentar mereka yang berpihak pada Luo Fei. Ketika klan Luo kita pernah makmur, kita hampir mengancam posisi klan Wu, bagaimana kita bisa bertindak begitu pengecut? Memang, para bangsawan tidak diragukan lagi tak terkalahkan. Namun di era saat ini, dengan pemerintahan 3 bangsawan, dan kemungkinan bahwa bangsawan lain mungkin bangkit kembali di masa depan tentu saja tidak pasti, kita tidak bisa menyerah sekarang. Menurut pendapatku, tidak satu pun dari 3 bangsawan sekarang layak untuk bergabung. Pengadilan surgawi memiliki sistem sekte, jika klan Luo kita bergabung dengan mereka, kita perlu mengubah sistem klan kita. Giant Sun Immortal Venerable sangat protektif terhadap keturunannya. Suku Baizu dan suku Chu dikucilkan oleh garis keturunan Huang Jin dari dataran utara. Sementara itu, Heaven Ravening Demon Venerable memiliki banyak permusuhan dengan klan kita. Jika kita menundukkan kepala padanya, aku akan memandang rendah diriku sendiri. Melihat kemarahan dan emosi semua orang, Luoran dengan cepat melambaikan tangannya. Semua orang, aku tidak mempertimbangkannya dengan matang. Luo Fei menatap dengan lebar, "Tuan Luoran, Anda adalah ahli nomor 1 dari klan Luo. Jika Anda memiliki pikiran seperti itu, kami akan sangat kecewa." Luoran memiliki ekspresi bersalah, "Saya salah." Luo Fei menambahkan, "Menurut pandangan saya, situasinya tidak terlalu berbahaya. Dengan pemerintahan 3 orang yang terhormat, mereka saling waspada saat dibatasi, mereka tidak akan bergerak dengan mudah." Dalam pertempuran di Gua Setan Gila, Dewa Iblis Qijue dan orang-orang seperti Xiao Hejian telah meninggal, Fang Yuan kehilangan banyak bawahan yang kuat. Saat ini, tubuh utamanya sedang memulihkan diri di Laut Timur tanpa melakukan apapun, dia tidak memiliki kekuatan untuk ikut campur di wilayah lain. Selain itu, meskipun perbatasan selatan kita tidak memiliki yang terhormat, kita memiliki aliansi selatan dan pemimpin aliansi Wuyong. Selama perang takdir, Tuan Wuyong memimpin jalan lurus perbatasan selatan kita dan tidak mengecewakan kita sekalipun. Mengapa kita tidak bisa menaruh harapan kepadanya dan diri kita sendiri untuk saat ini? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Luo Fei duduk. Banyak dewa Gu klan Luo juga mengangguk sedikit, setuju dengan kata-katanya. Klan Luo berpikir positif tentang klan Wu. Karena saat itu, klan Luo menderita kerugian ketika menjelajahi surga Gua Qijue. Mereka dikejar dan harus mencari bantuan dari klan Wu untuk mempertahankan kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, Luo Zhu mengumumkan akhir pertemuan, hanya Luoran yang tinggal di belakang untuk berbicara dengannya secara diam-diam. "Maaf, Anda harus melakukan ini." Luo Zhu berkata dengan nada meminta maaf. "Luo," Ran menggelengkan kepalanya, "bergabung dengan pengadilan surgawi adalah niat saya yang sebenarnya sejak awal. Saya hanya menyelidiki mereka hari ini,
tetapi tampaknya klan Luo belum mau menyerah, mereka pikir itu terlalu pengecut. Di sisi lain, jalur informasi Gua Abadi itu hanyalah ide dari Sekte Bangau Abadi. Bahkan jika klan Luo kita ingin bergabung dengan benua tengah, kita perlu menghubungi setidaknya pengadilan surgawi, kan? Luo Zhu menghela napas, klan Luo kita selalu menjadi kekuatan yang lurus dan benar. Aku terlalu tidak berguna untuk memimpin semua orang, aku khawatir tentang keselamatan klan Luo. Tapi kau benar, sekarang belum saatnya, kita perlu terus menghubungi Sekte Bangau Abadi secara rahasia. Benua Tengah, Sekte Bangau Abadi. Pohon-pohon hijau menghijau tumbuh saat angin jernih bertiup. Di sebuah paviliun di dekat tengah gunung, seorang Gua Abadi muda sedang meniup serulingnya. Saat suara seruling menyebar, seekor bangau abadi berkibar di langit. Gua Abadi yang tampak muda itu mengenakan jubah putih bersih, alisnya hijau dan panjang, memanjang hingga pinggangnya. Itu adalah jalan perbudakan abadi He Feng Yang, ia dikenal sebagai bangau bersayap abadi terbang. Aku berhasil melewati kesengsaraanku dan menjadi peringkat 7. Tetapi untuk berpikir bahwa saat aku keluar dari pengasingan, aku mendengar kisah mengejutkan tentang pemerintahan 3 orang yang terhormat. Tidak hanya Star Constellation Immortal Venerable dan Giant Sun Immortal Venerable yang bangkit kembali, bahkan ada Heaven Ravening Demon Venerable yang baru. Gu Yue Fang Yuan, He Feng yang merasakan emosi yang rumit. Saat itu, dialah yang meminta Lord Skycrane untuk pergi ke desa Gu Yue di perbatasan selatan. Dia juga berurusan dengan Fang Yuan ketika mencoba mendapatkan tanah yang diberkati Hu Immortal. Jika aku memutuskan saat itu dan mengambil tindakan sendiri, bisakah aku membunuh Fang Yuan? Pikiran ini muncul di benak He Feng yang terus-menerus. Namun, He Feng yang segera menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya adalah dia akan gagal. Karena di belakang Fang Yuan, ada pertarungan antara kehendak surga dan para bangsawan lainnya. Selain itu, bahkan jika dia bisa membunuh Fang Yuan, apa gunanya mengatakannya sekarang? Fang Yuan sudah menjadi seorang yang mulia iblis. Sementara He Feng yang baru saja melewati peringkat 6 dan naik ke peringkat 7. He Feng yang merasa sedih dalam hati, tetapi dia juga memiliki emosi lain seperti iri hati. Dia bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, tetapi dia melihat seorang manusia seperti Fang Yuan bangkit dengan cepat dalam kekuatan, akhirnya menjadi seorang yang terhormat. Fang Yuan telah jauh melampauinya, dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Namun melalui musik seruling ini, He Feng yang perlahan menjadi tenang. Setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Fang Yuan mampu mencapai tahap ini, selain dari pertemuan yang kebetulan, dia juga memiliki kebijaksanaan dan keberanian untuk bertarung. Dia melihat melalui banyak situasi kacau dan seringkali masuk ke dalam situasi berbahaya. Tetapi saya bukannya tanpa harapan. Selama masa damai, menghabiskan sumber daya di jalur perbudakan adalah pemborosan bagi sekte. Namun dengan datangnya perang kacau 5 wilayah, sebagai seorang kultivator jalur perbudakan, sekte akan sangat menghargai saya, mereka akan memberi saya lebih banyak perhatian dan sumber daya. Lebih jauh lagi, saya bertindak atas kemauan saya sendiri dan diam-diam mengirim klan Luo sebuah gua abadi jalur informasi atas nama Sekte Bangau Abadi untuk mencoba merekrut mereka. Karena tetua tertinggi pertama klan Luo belum menghancurkan gua abadi jalur informasi, ini menunjukkan sikap yang jelas. Jika ini berhasil, itu akan menjadi pencapaian yang sangat besar, saya akan mendapatkan banyak poin kontribusi sekte. Saat itu, saya dapat menukarnya dengan pil abadi dari pengadilan surgawi sehingga 9 kecil dapat menjadi binatang buas kuno yang terpencil. He Feng yang menatap bangau istana 9 di depannya dan tersenyum. Bangau istana 9 ini adalah binatang buas yang memiliki hubungan dekat dengan He Feng Yang. Saat itu, ia terkena gua abadi jalur waktu dan mengalami kemunduran usia, menjadi semakin muda hingga menjadi bayi. He Feng yang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, membayar harga yang sangat mahal agar ia pulih sepenuhnya. Laut Timur, asap 5 warna bergemuruh saat menyusut, akhirnya kembali ke lubang abadi Fang Yuan. Fang Yuan duduk bersila di pulau tak bernama, dia melihat area luas di depannya tanpa asap tersisa. Selanjutnya, sekelompok besar Dewa Gu datang ke arahnya. Ketika mereka berada 1000 langkah jauhnya, mereka mendarat di permukaan laut dan bersujud ke arahnya, menunjukkan ketundukan mereka. Mereka adalah Dewa Gu jalur lurus Laut Timur, berbagai tetua tertinggi pertama dari masing-masing klan ada di antara mereka. Tentu saja, mereka dipimpin oleh para bangsawan semu, Shen Sang dan Lu Weiyin.
Fang Yuan tertegun sejenak sebelum memahami situasinya. Dia tertawa, orang bijak tunduk pada keadaan, semuanya, tolong bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memperlakukan kalian sama seperti bawahanku yang lain. Para dewa menunjukkan ekspresi terima kasih saat mereka berkata bersama, kami memberi hormat kepada Yang Mulia Iblis Pemurni Surga, kami bersedia menyerahkan hidup kami kepada Yang Mulia Iblis. Namun Fang Yuan menggelengkan kepalanya perlahan, pada titik ini, aku harus membuat pernyataan kepada dunia. Dia terhubung ke surga kuning harta karun dan mulai membuat pernyataannya. Apa? Yang Mulia Iblis Pemurni Surga. Aku tidak menerima gelar ini. Shen Sang dan yang lainnya tercengang. Aku tidak berada di jalan iblis, aku adalah anggota jalan yang benar. Semua tindakanku di masa lalu adalah untuk mencari berkah bagi semua makhluk hidup di dunia. Aku mengabaikan hidupku sendiri dan mengalami krisis yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan takdir. Aku memberikan kebebasan kepada semua orang di dunia. Namun, kekuatan korup seperti pengadilan surgawi masih mencoba untuk menekan dan memfitnahku, bahkan sekarang, mereka mencoba untuk menghalangiku. Saya adalah sahabat karib Dewa Bumi Abadi. Dalam pertempuran di Gua Iblis Gila, dia mempercayakan keinginannya kepada saya sebelum meninggal. Setelah menjadi orang yang terhormat, saya akan meniru Dewa Bumi Abadi. Saya akan bekerja untuk keharmonisan kelima wilayah. Semuanya, jangan percaya rumor. Dewa Bumi Abadi tidak dibunuh oleh saya. Konstelasi bintang dan matahari raksasa bekerja sama untuk mengakhiri hidupnya. Fang Yuan berbicara dengan nada yang benar. Shen Sang dan Lu Weiyin menatapnya dengan tatapan kosong. Pemimpin jalur benar Laut Timur lainnya juga mendengarkan seperti ini adalah mimpi. Fang Yuan tiba-tiba menaikkan volume suaranya. Dia berkata dengan nada yang bersemangat, semuanya, saya ingin kalian ingat, saya, Gu Yue Fang Yuan, adalah Dewa Cinta Agung. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menciptakan aliansi cinta agung langit dan bumi. Saya akan membawa manfaat bagi dunia dan kedamaian bagi kelima wilayah. Berita itu segera menyebar dengan cepat di surga kuning harta karun. Setiap dewa Gu di dunia mendengarnya. Baik mereka Dewa Langit Bai Zhu dan Cudu yang saat ini sedang memanggang makanan, atau tiga petinggi klan Fang yang sedang berdiskusi secara diam-diam, atau para dewa klan Luo, atau He Feng Yang, mereka semua menerima berita yang mengejutkan ini. Namun Fang Yuan tidak berhenti, dia terus berbicara. Dia meletakkan sebuah daftar di surga kuning harta karun yang berisi sejumlah besar nama cacing Gu. Jika ada Master Gu atau Dewa Gu yang membayar harga yang sesuai, dia akan memurnikan Gu untuk mereka. Untuk Gu Fana, dia tidak membatasi kuantitas, sementara dalam hal Gu Dewa, dia bahkan dapat memurnikan Gu Dewa peringkat 8 untuk mereka. Kelima wilayah menjadi gempar. Ini adalah janjiku sebagai Gu Yue Fang Yuan, seorang yang terhormat di jalur pemurnian. Cacing Gu adalah inti dari kultivasi kita, mereka adalah fondasi kita. Namun selama ini, mereka terlalu langka dan sulit untuk disempurnakan, terutama Gu Abadi. Karena itu, hal pertama yang akan kulakukan untuk memberi manfaat bagi dunia adalah menyempurnakan Gu Abadi untuk semua orang. Terlepas dari dendam atau permusuhan kita di masa lalu, baik itu kawan atau lawan, aku tidak akan mempermasalahkannya, aku akan menyempurnakan Gu untuk semua orang secara setara. Ini akan membuktikan cinta yang besar di hatiku. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Namun sebenarnya, aku telah melakukan banyak transaksi dengan berbagai kekuatan dan Gu Abadi, aku menyempurnakan banyak Gu Abadi untuk mereka. Misalnya, aku telah bertransaksi berkali-kali dengan klan Fang dari Gurun Barat, ini semua buktinya. Di Gurun Barat, Fang Gong, Fang Dichang, dan Fang Hua Seng menatap dengan mata terbelalak. Fang Dichang, yang sebelumnya menekankan bahwa mereka harus bersikap rendah hati dan tidak menimbulkan kemarahan publik, langsung menjadi pucat. Atau misalnya, klan Wu dari perbatasan selatan. Aku telah menyempurnakan lebih dari satu Gu Abadi peringkat 8 untuk Wu Yong, buktinya ada di sini. Wu Yong, anggota klan Luo. Luo Fei memegang kepalanya dan merasa hatinya hancur, mengapa? Tuan Wu Yong, Anda benar-benar bekerja sama dengan Fang Yuan secara diam-diam, mengapa? Atau misalnya, suku Bai Zhu di dataran utara, saya memiliki banyak kemungkinan area kerjasama dengan Tuan Surgawi Bai Zhu, kami telah berhubungan dekat. Fang Yuan terus mengumumkan, Tuan Surgawi Bai Zhu seperti patung batu, tusuk sate di tangannya yang sedang dipanggang terbakar. Cudu menatapnya,
seolah berkata, "Saudaraku, apa yang salah denganmu? Karena Anda telah berhubungan dengan Fang Yuan selama ini, mengapa Anda ingin menggunakan koneksi saya dengannya?" Fang Yuan terus berkata, "Tidak hanya dataran utara, benua tengah juga terlibat. Misalnya, He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi, saya telah berhubungan dengannya sejak masa muda saya, kami benar-benar menjadi akrab karena konflik masa lalu." Fitnah, ini fitnah murni. He Feng yang menghancurkan seruling giok di tangannya, dia menggigil hebat. Akhirnya, Fang Yuan berkata, "Terserah kalian mau percaya atau tidak. Risiko selalu ada, tapi bagaimana kalau itu benar? Kenapa kalian tidak mencoba dulu? Semuanya, tolong percayalah padaku. Sejak dulu, banyak orang yang salah paham padaku. Jadi, izinkan aku membuktikan kepada orang-orang di seluruh dunia bahwa aku benar-benar dewa cinta abadi." Setelah pernyataan Fang Yuan, angin bertiup di permukaan laut. Para dewa laut timur yang berlutut mengangkat kepala mereka dan menatap Fang Yuan dengan linglung. Melihat mereka, Fang Yuan menunjukkan senyum yang baik dan tulus, "Semuanya, silakan berdiri. Kalian telah bergabung dengan aliansi cinta agung langit dan bumi milikku, kalian akan menerima perlakuan istimewa yang lebih besar sebagai kelompok pertama. Aku jamin itu." Bab 2220, Perpaduan Hitam dan Putih. Li Xiaobai mengikuti beberapa dewa abadi jalur informasi, mereka dengan hati-hati menunggu dalam penyergapan. "Xiaobai, surga hitam dan putih kini menyatu, keributannya besar dan lingkungannya berbahaya. Nanti, saat kelompok anjing pemburu terbang, kau harus fokus menonton daripada mengambil tindakan, kau mengerti?" Seorang dewa abadi jalur informasi peringkat 7 memberi instruksi. Li Xiaobai dengan cepat mengangguk, "Ya, aku akan mendengarkan para senior." Dia bertindak patuh, tanpa kesombongan seorang sarjana hebat. Semua dewa abadi jalur informasi di sini memiliki kesan yang baik tentangnya. Li Xiaobai telah menjadi peringkat 6 sejak lama, dia adalah dewa abadi jalur informasi. Karena bakatnya, dia juga merupakan junior dewa abadi yang paling disukai di surga Gua Sastra Mendalam. Para dewa abadi jalur informasi ini berasal dari surga Gua Sastra Mendalam, mereka setidaknya adalah pejabat kelas 2 di pengadilan Kekaisaran Surga Gua. Gua Surga Sastra Mendalam memiliki sistem khusus, Dewa Gu memasuki istana kekaisaran dan kebanyakan dari mereka memegang posisi dan peran penting. Setelah Li Xiaobai menjadi Dewa Gu, ia juga mulai bekerja untuk istana kekaisaran. Satu-satunya pengecualian adalah Dewa Tua Huayu. Ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 8 dan tetap berada di belakang, mengendalikan seluruh situasi. Mereka ada di sini. Setelah beberapa saat, Dewa Gu yang bertanggung jawab atas penyelidikan berbicara. Para dewa dengan cepat menunjukkan beberapa gerakan mematikan, mereka menyembunyikan diri mereka lebih dalam. Segera, Li Xiaobai melihat sekelompok anjing surgawi sisa berlari ke arah mereka sambil menginjak udara. Mereka semua adalah binatang buas kuno jalur ruang angkasa, mereka memakan cacing gu jalur ruang angkasa sebagai makanan. Total 368 anjing surgawi sisa, dan 4 anjing pemburu surga. Li Xiaobai mengolah jalur informasi, ia paling terampil dalam mengumpulkan informasi. Setelah melirik mereka, ia memperhatikan ukuran kelompok anjing ini. Anjing surgawi sisa adalah binatang buas kuno, setelah mereka tumbuh sampai batas tertentu, mereka akan menjadi anjing pemburu surga. Anjing pemburu surga adalah binatang buas kuno yang memakan 9 pecahan surga, gua surga, dan tanah yang diberkati sebagai makanan. Mereka selalu menjadi ancaman besar bagi dua gua surga-surga. Saat kelompok anjing terus mendekat, para dewa gua surga sastra mendalam mulai bekerja sama, mereka diam-diam menggunakan jurus pamungkas. Jurus pamungkas ini tidak menimbulkan keributan atau suara, ia menyebar dengan cepat. Awalnya, kelompok anjing tidak mengalami perubahan, tetapi setelah lebih dari 10 tarikan napas, 3 anjing pemburu surga berhenti dan memamerkan taring mereka, melihat ke arah yang sama dengan ekspresi waspada. Anjing penelan surga terakhir juga melambat. Keempat anjing penelan surga menggonggong di tempat yang sama untuk sementara waktu, setelah itu, 3 anjing penelan surga membawa sebagian besar anjing surgawi yang tersisa untuk bergerak di rute lain, menuju arah yang berbeda. Anjing penelan surga terakhir membawa lebih dari 20 anjing surgawi yang tersisa saat mereka melanjutkan jalan asli mereka. Para dewa gu dari gua surga sastra mendalam telah bersembunyi selama ini, setelah kelompok anjing meninggalkan bidang penglihatan mereka, mereka menunjukkan diri mereka dan menghela napas lega.
Baiklah, sudah beres. Sebagian besar anjing telah disesatkan oleh kita, mereka pikir arah itu memiliki makanan mewah, tetapi ada binatang buas jiwa di sana sebagai gantinya. Haha, kami juga telah menggunakan metode jalur informasi pada binatang buas jiwa itu. Begitu kelompok anjing pergi ke sana, mereka akan berpikir bahwa binatang buas jiwa menyembunyikan lubang abadi. Mereka akan saling membunuh tanpa kita mengambil tindakan. Anjing penelan surga yang tersisa tidak ditipu oleh kita, kemungkinan besar memiliki perlindungan dari gua abadi. Namun dengan jumlah yang kita pancing, Tuan Huayu punya cukup banyak hal untuk dikerjakan. Xiao Bai, apakah kau melihatnya dengan jelas? Ketika level kultivasimu naik ke peringkat 7 di masa depan, kau juga perlu menyelesaikan misi seperti itu sesering mungkin. Gua surga sastra mendalam kita tidak bisa bergerak dan ditempatkan di satu titik di langit, tetapi kita perlu menyelesaikan banyak masalah sebelum masalah itu terjadi. Li Xiaobai segera menjawab, aku akan bekerja lebih keras. Para dewa Gu ini segera bergerak ke arah yang dilalui anjing penelan surga sebelumnya. Anjing penelan surga ini membawa beberapa anjing surgawi sisa bersamanya, disergap di tengah jalan oleh jurus pembunuh medan perang yang disiapkan oleh Dewa Tua Huayu sebelumnya. Setelah pertempuran besar, anjing penelan surga itu mati. Bagaimanapun juga, ada gua abadi liar, tetapi hancur dalam pertempuran itu. Ada beberapa anjing surgawi sisa yang berhasil bertahan hidup, mereka melarikan diri di sepanjang celah jurus pembunuh medan perang. Bagaimanapun juga, mereka adalah binatang jalur ruang angkasa, melarikan diri adalah keahlian mereka. Namun setelah itu, mereka bertemu dengan kelompok Li Xiaobai. Setelah beberapa putaran gerakan mematikan, anjing-anjing surgawi yang tersisa ini berubah menjadi mayat-mayat cincang. Li Xiaobai juga mengambil tindakan, ia menggunakan beberapa esensi abadi tetapi tidak memainkan peran besar. Namun, ia menunjukkan ekspresi kegembiraan dan antusiasme yang tersisa. Para dewa jalur informasi lainnya menatapnya dan memiliki kesan yang lebih dalam bahwa ia adalah seorang junior muda yang imut. Dewa Tua Huayu mengumpulkan dan menyimpan gerakan mematikan medan perang saat para dewa dengan cepat menyambutnya. Dewa Tua Huayu mengangguk dan menatap semua orang, ketika ia melihat Li Xiaobai, ia tersenyum pada yang terakhir. Dia sangat menyukai junior muda ini dan menghargai bakatnya. Dalam hatinya, Li Xiaobai memiliki pendidikan yang baik dan merupakan Gu Immortal paling berbakat dalam 100 tahun terakhir sejarah Gua Surga Sastra Mendalam. Dia adalah masa depan Gua Surga. Tidak disangka leluhur Laut Qi sebenarnya adalah klon dari Yang Mulia Iblis Pemurni Surga. Fang Yuan licik dan licik, aku tertipu olehnya sepenuhnya. Jika bukan karena pengadilan surgawi dan surga panjang umur mengungkap kebenaran, aku akan terus digunakan olehnya. Betapa hebatnya Yang Mulia Abadi, kata-kata seperti itu hanya bisa menipu orang bodoh. Aku tidak bisa mempercayai orang luar manapun. Hanya para Gu Immortal di depanku ini yang dapat dipercaya. Leluhur Laut Qi pernah secara pribadi membantu Gua Surga Sastra Mendalam. Karena itu, Dewa Tua Huayu sangat menghormati leluhur Laut Qi. Setelah bergabung dengan aliansi Qi yang benar, dia telah mengikuti kepemimpinan leluhur Laut Qi dengan antusias. Namun, sekarang identitas leluhur Laut Qi terungkap, semua rasa hormat terhadapnya berubah menjadi amarah dan penghinaan. Dewa Tua Huayu memiliki emosi yang meluap, tetapi dia tetap tenang di permukaan dan mengendalikan situasi. Sambil memerintahkan para Dewa Gu untuk membersihkan medan perang dari semua jejak, dia juga mengirim mereka untuk mencari di area tersebut. Mereka semua adalah Dewa Gu jalur informasi, mereka segera membersihkan medan perang dari semua jejak atau petunjuk yang terlihat. Selain itu, para Dewa Gu yang menyelidiki juga membawa kembali beberapa informasi. Dinding Ki Angin Surgawi dari dua surga yang tak terlupakan sebagian besar telah menghilang, penggabungan kedua surga akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Tidak hanya binatang buas dari dua surga itu bertarung lebih sering, tanda dao dari dua surga itu juga mengalami perubahan besar. Beberapa saling bertentangan sementara yang lain menyatu dan menciptakan efek yang lebih besar, mereka tidak dapat dipisahkan. Faktanya, dinding Ki Angin Surgawi telah mulai menghilang sejak lama. Sekarang setelah 5 dinding regional itu lenyap dan gelombang Qi menyapu dunia, penyatuan dua surga itu juga mencapai momen yang paling intens. Hal ini mengakibatkan keributan yang hebat. Semua gua surga yang berada di dua surga itu terus-menerus menghadapi masalah selama periode itu. Sebelumnya,
Kelompok anjing itu merupakan ancaman besar bagi gua surga sastra mendalam sehingga mereka menanganinya terlebih dahulu. Namun, yang membuat khawatir Dewa Tua Huayu dan para Dewa Gu jalur informasi lainnya bukan hanya masalah yang akan mereka hadapi, tetapi juga situasi yang lebih besar dari 5 wilayah dan 2 surga. Setelah Fang Yuan kembali, dia secara terbuka mengumumkan dirinya sebagai Dewa Cinta Agung yang mulia dan mendirikan aliansi Cinta Agung Langit dan Bumi miliknya. Seketika, kedua orang yang sangat terhormat, Lu Weiyin dan Shen Sang, membawa berbagai klan super dari jalur lurus Laut Timur dan tunduk kepada Fang Yuan. Dengan demikian, aliansi Qi Lurus dan aliansi manusia varian bersama-sama memasuki aliansi Cinta Agung Langit dan Bumi. Dewa Tua Huayu dan yang lainnya berakhir dalam posisi yang canggung. Ngomong-ngomong, mereka adalah anggota aliansi Qi Lurus, seperti halnya Nenek Kerangka dan yang lainnya. Namun selama ini, karena fondasi mereka berada di 2 surga, mereka samar-samar dikucilkan oleh kekuatan super Laut Timur. Namun itu bukan apa-apa pada awalnya. Dewa Tua Huayu, Nenek Kerangka, dan yang lainnya hanya perlu terus mendapatkan dukungan leluhur Laut Qi. Namun sekarang, dengan terungkapnya identitas leluhur Laut Qi sebagai musuh terbesar mereka, klon Fang Yuan, mereka selama ini berusaha mendapatkan dukungan Fang Yuan. Dewa Tua Huayu dan Nenek Kerangka tidak dapat menahan perasaan tercengang. Bersamaan dengan itu, perubahan di 2 surga membuat mereka sibuk dan lelah juga. Tepat pada saat ini, Fang Yuan mengumumkan dirinya sebagai Yang Mulia Abadi Cinta Agung dan membuat pernyataan yang mengguncang dunia Gu abadi di 5 wilayah menjadi gempar. Sejak Gu Yue Fang Yuan mulai berkultivasi, dia kejam dan membantai banyak orang tak berdosa. Dia jelas anggota jalur iblis, bagaimana dia bisa mengubah identitasnya dengan mudah hanya dengan beberapa kata. Jika mengubah faksi seseorang begitu mudah dicapai, apa gunanya jalur yang benar? Dewa Tua Huayu mencibir dalam hatinya tetapi dia jelas tentang kebenarannya. Pernyataan Fang Yuan adalah lelucon. Tetapi dengan kekuatannya sebagai Yang Mulia Iblis, siapa yang berani tertawa? Lihatlah pasukan jalur lurus Laut Timur yang menyerah pada detik pertama. Bahkan jika Longevity Heaven dan Heavenly Court mengolok-olok kata-katanya, apa yang bisa mereka lakukan pada Fang Yuan? Aku tidak bisa berlarut-larut lagi. Fang Yuan telah mengambil jalur lurus Laut Timur, kedua pasukan surga kita tidak bisa menonton lagi. Tetapi haruskah kita bergabung dengan Fang Yuan, Heavenly Court, atau Longevity Heaven? Gua surga sastra mendalam tidak berada di surga benua tengah atau dataran utara. Inilah alasan mengapa Dewa Tua Huayu bergabung dengan aliansi Qi yang benar sebelumnya. Sekarang, bergabung dengan Fang Yuan adalah hasil yang paling mudah. Namun, mereka tidak akan dapat mempertahankan gua surga sastra mendalam. Mengapa? Semua orang tahu bahwa Fang Yuan memiliki celah abadi yang berdaulat, gua surga dari kedua surga itu adalah targetnya untuk dianeksasi. Karena mereka tidak dapat mempertahankan tanah air mereka, apa gunanya bergabung dengan Fang Yuan? Dan sejujurnya, Dewa Tua Huayu benar-benar membenci iblis seperti Fang Yuan. Dewa Tua Huayu mulai berpikir lebih luas, ada banyak pilihan di depannya. Tapi pilihan mana yang harus dia pilih? Itu pertanyaan yang sulit. Surga panjang umur. Di area paling tengah, ada altar keberuntungan bencana. 4 arah altar keberuntungan bencana memiliki 4 kehancuran. Dan di sekitar 4 kehancuran, ada 8 area untuk 8 ekstremitas. Di atas 4 kehancuran ada cahaya keemasan yang terpancar dan menyelimuti tempat itu. Di atas 8 ekstremitas ada aura cahaya hijau yang menyebar. Giant Sun Immortal Venerable telah kembali ke surga panjang umur untuk beberapa waktu. Wus, suara lembut bergema. Beberapa tanda dao jalur bintang terakhir di tubuh Giant Sun Immortal Venerable terbakar, mereka menghilang sepenuhnya. Luka-lukaku akhirnya sembuh. Giant Sun Immortal Venerable menghela napas. Selanjutnya, aku perlu memperbaiki tanda dao jalur keberuntungan dari 5 wilayah dan 2 surga untuk mendapatkan kembali kekuatanku sebagai Dao Lord. Dalam pertempuran di Crazy Demon Cave, Giant Sun Immortal Venerable dan Star Constellation Immortal Venerable tidak menggunakan kekuatan sejati tingkat Venerable dalam pertempuran. Karena mereka berada di kehampaan, tidak ada tanda dao alami. Untuk mereka sempurnakan, jika ada, setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang Venerable akan diperkuat dan dikuatkan oleh tanda dao alami. Tanda dao tersebut akan menjadi sangat menakutkan.
Ini seperti bagaimana Spectral Soul Demon Venerable memiliki amplifikasi tanda Dao jalur jiwa yang tak terhitung jumlahnya di pintu kehidupan dan kematian. Namun secara tegas, Spectral Soul Demon Venerable tidak dianggap sebagai Dao Lord sejati, karena ia tidak memiliki kewarasan. Giant Sun Immortal Venerable telah menyempurnakan semua tanda Dao jalur keberuntungan di dunia pada masanya. Namun setelah kematiannya, tanda Dao ini kembali ke kendali Dao surgawi. Jadi, ia harus menyempurnakannya lagi sebelum ia dapat menggunakannya.